pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 2 pasien di Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syarani, Samarinda dinyatakan positif COVID-19. Usai Lebaran Kurban, sejumlah pengepul kulit sapi bermunculan di Balikpapan. Bulungan, Kalimantan Utara punya wisata alam sungai yang menyegarkan, wisata alam Karai. Pasar Impres Kebun Sayur Balikpapan Barat yang memiliki areal seluas 5 hektar inilah yang akan direvitalisasi. Tujuannya yakni untuk meningkatkan fungsi dari pusat oleh-oleh khas Kalimantan tersebut. Lebih-lebih, Balikpapan kini jadi gerbang utama menuju ke ibu kota Nusantara. Bahkan Pemkot Balikpapan menyatakan revitalisasi Pasar Impres Kebun Sayur menjadi prioritas utama. Bahkan desain bangunan Pasar Impres sudah dibuat meski terdapat beberapa perbaikan, terutama pada bagian lantai bawah atau basement. Lantai tersebut rencananya akan difungsikan sebagai kantung parkir karena lahan pasar yang terbatas. Memang prioritas adalah pasar kebun sayur. Ini sangat penting karena yang pertama ya kita ingin pedagang itu juga memiliki kemudahan untuk bisa berusaha. Dan kita akan siapkan fasilitasnya yang nyaman. Berapa? 3 lantai atau 4 lantai? Rencananya itu masih desain awalnya ya, masih jadi 3 lantai, Pak. Saya minta kemarin ada revisi untuk basement itu dibangun untuk parkir karena kita punya lahan parkir terbatas. Mendengar kabar revitalisasi pasar, sejumlah pedagang mengaku senang. Namun, mereka berharap revitalisasi tersebut tidak dilakukan dengan menggandeng pihak swasta. Mereka meminta revitalisasi ini murni menggunakan dana APBD. Itu dimaksudkan agar pedagang tidak terbebani oleh berbagai biaya yang diterapkan oleh pihak swasta. Sebagai pedagang, kita sih kalau yang rencananya revitalisasi itu kalau memang untuk kebaikan, untuk membagusin pasarnya, saya kira jadi masalah. Cuman yang saya takutkan itu nanti dananya yang membangun ini kan takutnya kalau dana dari perusahaan, dari pemborong, bukan dari dana swasta. Nah, itu kan terlalu berat dari pedagang. Kalau yang APBD ya contohnya kayak di Pandansari gitu kan. Nah, kalau masalah yang Pandansari itu menggunakan APBD. Nah, kalau dana APBD kan tidak memberikan pedagang, saya kira tidak jadi masalah kalau itu. Sesuai rencana, Pasar Impres yang masuk anggaran tahun 2026 dan proses pengerjaan tahun 2027 itu akan memiliki 3 lantai dengan dilengkapi ruang bermain ramah anak. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pemandian air terjun Seindam di Desa Antutan, Bulungan, Kalimantan Utara ini menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi. Selain karena ada karai atau air terjun, kawasan ini juga sangat sejuk karena lokasinya berada di hutan lindung. Hanya saja air sungainya kerap berubah warna. Biasanya kondisi seperti itu terjadi saat musim hujan.
Airnya berubah warna akibat luapan air yang dipengaruhi oleh curah hujan. Meski begitu, warga tetap bersukacita saat menikmati suasana alam di tempat ini. Dari wisatawan Antutan, kami ke sini karena aksesnya yang dekat dengan daerah kami, dan di sini juga sangat khas alaminya, dan juga banyak bebatuannya yang sangat indah dan air terjunnya. Nah, kami harap wisatawan lain bisa berkunjung ke sini, dan kami juga sempat bertemu dengan wisatawan Malinau. Juga aksesnya yang tidak terlalu jauh dari ibu kota Bulungan, kurang lebih 30 menit. Nah, kalau sudah sampai di sini, capeknya itu akan terbayarkan dengan suasana khas yang sangat alami dan juga melihat air terjun yang sangat enak. Dari pengelola lokasi wisata diketahui, jika jumlah pengunjung pada libur Idul Adha 1446 Hijriah cukup meningkat. Bahkan sebagian dari para pelancong yang berkunjung ini datang dari daerah lain seperti Malinau, Tanah Tidung, dan Tarakan. Wisata ini sudah kami buka mulai tahun 2020, dan wisata alam Karai ini banyak diminati oleh masyarakat setempat, dan banyak masyarakat dari luar daerah datang berkunjung ke tempat kami karena alamnya yang cukup masih asri, batu-batuannya yang masih alami, dan airnya cukup jernih. Dan pada saat hari ini airnya cukup keruh karena hujan deras tadi malam. Dan satu lagi, kondisi jalan menuju ke sini, jalannya cukup rusak, aspalnya sudah terkelupas dan banyak lubang. Melengkapi aktivitasnya, pengunjung juga bisa bersuah foto di lokasi tertentu yang disiapkan oleh pengelola wisata. Asiknya, seluruh titik swafoto ini berlatar belakang suasana alam yang masih asri. Untuk harga, tiketnya hanya Rp10.000 per orang. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Bulungan, Kalimantan Utara. Berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.